Halo, selamat malam. Selamat bergabung di Halo Dokter Indonesia episode ke-8 nih, episode spesial kali ini dalam rangka World Sexual Health Day yang diperingati setiap tanggal 4 September. Eh, Malam ini saya akan coba invite kedua narasumber kita yang sudah tidak asing dalam rangka World Sexual Health Day ya. Oke, kita coba invite dulu Dr. Oke Negara dan Dr. Pram. Halo, halo selamat malam Dokter Gungwi. Bagaimana kabar dok? Baik dokter, dokter gimana dok? Iya, iya ini sudah mendingan sih. Tadi Yang sempat ini sedikit ya, sempat menjadi korban, korban Moderna. Ya demi ID Denpasar, demi Dokter Gungwi. Ya pasti ikut. Demi Dokter Oke juga nih, Dokter Oke sudah. Ya, halo malam. Saya bingung nyari tempat, soalnya di kamar sama di belakang yang maunya live tadi ribut tetangga. Ini jadi di dekat halaman depan ini. Iya. Jadi saya bilang sama istri jangan ada mesen Gojek satupun. Dok, nah kali ini kan episode kita yang ke-8 nih dok, Halo Dokter Indonesia. Sekarang kolaborasi sama Asosiasi Udah yang ke-8 ya? Iya, sudah yang ke-8 nih dok. Udah mulai rame ya? Oke, bagus, nice. Halo Dokter Indonesia. Apa? Jadinya Halo Dokter Indonesia ya? Udah ke-8 ya. Oke, sekarang tunggu. uh, masuk ke tema World Sexual Health Day ya dok ya. Mungkin Dokter Oke sama Dokter Pram sudah sering sekali membahas tentang seks sehat di masa pandemi. Nah kita bahas sedikit dulu mungkin tentang permasalahan seks saat ini, kemudian tentang kesehatan seksual, termasuk juga mungkin apa saja yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini gitu ya dok ya. Nah tentang tema kita ini dok, World Sexual Health Day ini, apa sih temanya dok? Mungkin Dokter Oke bisa sedikit Ya, menjelaskan. jadi sebenarnya kita diingatkan kembali, kemarin kita sempat on off sebenarnya setiap kali bulan September, karena biasanya hitungannya di Agustus itu hari-harinya buat kegiatan kepedulian Kespro untuk remaja, karena di situ ada International Youth Day di bulan Agustus. Dan di satu dekade terakhir, di 10 tahun terakhir itu biasanya di September dunia juga ngerayainnya untuk Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Kita belum ada nih padanannya di dalam bahasa Indonesia. Maksudnya terjemahan dari World Sexual Health Day itu apa? Apakah hari seksual, kesehatan seksual atau apa, belum ada. Jadi kita masih pakai WH Day gitu ya. Jadi hari Sexual Health Day, World Sexual Health Day yang udah setiap jatuhnya hari ini tepat di setiap tanggal 4 September. Dan itu sudah dimulai oleh WAS namanya, World Association of Sexual Health. Dulu lembaga ini namanya World Association of Sexology. Saya sama Dr. Pram mungkin pernah ikut terlibat di acara WAS yang namanya AOFS dulu, Asia Oceania Federation. Itu ya sebenarnya afiliasi pusatnya WAS. Pada waktu itu namanya masih World Association of Sexology. Bahkan presidennya Prof. Wang namanya dulu sempat datang ke sini. Dan kemudian 2 tahun berikutnya namanya diubah menjadi World Association of Sexual Health. Sejalan dengan itu juga minat orang untuk membumikan bahasa sexual health itu makin tinggi sejak 10 tahun lalu. Makanya dibuatkan ada hari khusus untuk kepedulian terhadap kesehatan seksual. Tetapi nggak cuma hari ini saja sebenarnya. Jadi beberapa event itu diharapkan bisa jalan di selama bulan September. Karenanya kemarin ketika ada mention juga dari karena saya mengikuti juga beberapa feed dari akun-akun organisasi kesehatan seksual, itu ada mention untuk ikut merayakan hari World Sexual Health Day ini, dan untuk melakukan kegiatan itu nanti di sounding, tagarnya disampaikan, subscribe gitu. Jadi kemarin sempat bicara sama Dr. Pram, kayaknya ini topiknya kan berhubungan dengan bagaimana membumikan lagi kesehatan seksual selama pandemi ini, terutama itu dengan menghidupkan lagi, menyalakan lagi, atau istilahnya kembali aktif di dunia digital mengedukasi.
Nah, karena topik dari World Sexual Health Day tahun 2021 adalah Turning on Sexual Health in a Digital World. Jadi diharapkan semuanya bisa untuk mengkampanyekan, mengedukasi, apapun bentuk edukasinya itu lewat digital. Dan kebetulan kita memang kepingin memulainya lagi atas nama Asosiasi Seksologi Indonesia Cabang Denpasar. Kebetulan kita, saya dan Dr. Pram adalah pengurus di ASI Denpasar. Nah, ini atas nama kemudian ada kegiatan ini langsung kita munculin gitu loh. Ya, jadi selama 2 mingguan ini kelihatannya cukup padat dan kita sudah beberapa sesi juga sudah membuat edukasi. Jadi kita bikin juga akun-akun medsos, baru banget akun-akunnya. Jadi masih bayi ya. Mudah-mudahan tidak terbengkalai nanti bayinya. Gitu Gung Wi. Jadi kalau yang tahun lalu topiknya berkaitan dengan sexual health in pandemic era gitu. Gitu ya. Mungkin Itu dari saya. akunnya apa dok? Mungkin Dokter Pram bisa dimention akunnya apa gitu. Asosiasi Seksologi Indonesia ya dok ya? Akunnya ASI_Denpasar semuanya. Denpasar. Ya, jadi untuk Twitter, untuk Instagram, termasuk YouTube ya. Kalau YouTube tidak pakai underscore, ya. ASI Denpasar. Ya. Udah lihat dari kemarin kayaknya udah banyak banget konten untuk seksual kesehatan yang dokter bahas berdua ini dok. Kalau saya sama Dokter Pram kan selalu semangat yang kayak gitu, pasti dah berisi ya. Kira-kira dari dokter ada perbedaan nggak sih dok selama pandemi sama sebelum pandemi ini tentang permasalahan seksual kita? Ada perbedaan nggak sih dok? Pasien-pasien yang datang dok ada. Ya, Dokter Pram deh, ya. Iya dok, iya baik. Iya. Artinya ada perbedaan atau tidak ya masalah atau mungkin problematika seksual di masa pandemi dengan bukan masa pandemi atau mungkin ketika kita masih dalam situasi yang normal ya. Jadi seperti itu. Kalau dikatakan tidak ada perbedaan, kemungkinan mungkin ya agak kurang tepat ya. Lebih tepatnya memang ada perbedaan sedikit, terutama dalam menyikapinya sih seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin karena situasi kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul, bersosialisasi dengan lebih bebas seperti itu. Mungkin permasalahan seksual terbatas dan lebih banyak sih mengarah ke masalah fisik mungkin seperti itu. Nah mungkin kalau sekarang dengan masalah pandemi ini ya, jadi semua orang berada di rumah lebih banyak. Kemudian yang didapatkan adalah informasi dari dunia digital seperti itu. Kemudian kita kan tahu sendiri ya dunia digital itu ya semuanya ada di sana ya. Termasuk yang salah juga lebih banyak di sana. Apalagi kalau misalnya yang salah itu kita sounding terus-menerus malah jadi kebenaran ya. Jadi seperti itu. Nah ini semua akhirnya menimbulkan permasalahan seperti itu. Selain ya mungkin karena ya kembali lagi prinsipnya adalah di pandemi ini kita mengalami isolasi, mengalami masalah artinya pembatasan sosial. Nah ini semua juga akan menimbulkan permasalahan psikis sih kalau saya lebih lihat seperti itu. Jadi yang saya temukan di praktik ya artinya sebagai seorang dokter yang kebetulan memiliki kompetensi tentang seksologi ya mulai banyak sih masalah-masalah kesehatan seksual yang terkait dengan psikis ya, terkait dengan permasalahan mungkin cemas seperti itu, mungkin ada depresi ya karena nggak bisa bertemu dengan pasangannya, long distance seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya pasangannya mengalami COVID-19 mengidap, nah ini kan semua akan menimbulkan masalah ketika dia menjalani isolasi, kemudian juga ketika mungkin ada keluhan, ya jadi salah satu keluhan yang muncul juga pasca COVID ya, long COVID itu ternyata juga ada permasalahan seksual. Selain juga mungkin ada terkait dengan permasalahan reproduksi. Jadi ya ada perbedaan ya, karakteristiknya ada dan semua itu juga lingkupnya sudah jelas tadi ya. Jadi sesuai dengan tema World Sexual Health Day ya, kita harus mulai lebih gencar lagi menginformasikan, mengedukasi masyarakat, terutama dari platform digital seperti ini. Jadi saya senang sekali kalau misalnya ID Denpasar ya bisa memfasilitasi kami. Ya semangatnya mungkin saya Dr. Oke ya, Dr. Oke sangat luar biasa semangat. Jadi saya lebih mensupport mengikuti karena sambil belajar juga. Jadi senior saya jadi seperti itu. Jadi saya senang untuk berbagi, senang kalau misalnya bisa ikut serta minimal sesuai dengan artinya yang
kompetensi, kemudian sesuai dengan yang saya bisa berbagi lah seperti itu. Jadi ya tadi sudah Dr. Oko sudah ceritakan dari sejarah awalnya dari 2010 sampai sekarang ya. Prinsipnya ya dunia ini berubah dan kita sudah harus mulai mengedukasi lewat platform seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu sih, Dok. Nanti mungkin Dr. Oko kalau ada tambahan, Dok, dari kasus-kasus atau mungkin pengalaman, Dok, gitu. Tadi kan sempat Dokter Pram sebutkan soal pandemi, kemudian stres. Ada nggak sih dok pengaruhnya terhadap dorongan seksual? Mungkin Dokter Oka atau Dokter Pram kita pencerahan nih dok. Apalagi terkait dengan pandemi. Iya, siap. Ini bukan pengalaman pribadi Gungwi ya. Pribadi. Iya. Jadi saya mencoba mungkin sedikit tadi benar sekali. Sebenarnya secara keseluruhan ketika berbicara tentang konteks permasalahan seksual itu kan memang ada keluhan seksual, ada memang gangguan seksual, mungkin juga ada infeksi gitu ya. Secara patron mungkin nggak ada yang baru, tidak ada yang baru. Tetapi tadi Dokter Prab sudah sangat jelas menyebutkan ada memang perubahan-perubahan yang memang sangat berkarakter di masa pandemi ini. Jadi kalau tidak ada pandemi, mungkin permasalahan seksual bisa dikalkulasikan dengan hampir sama per dekade begitu ya. Mungkin sekarang bedanya adalah karena ada pembatasan, ada problem-problem yang kemudian mempengaruhi beban pikiran seseorang. Sangat masuk akal ketika mungkin kalau dilakukan penelitian yang lebih masif, penyebab dari gangguan seksual saja bisa jadi kontribusi dari permasalahan psikis selama pandemi itu memiliki nilai yang cukup tinggi. Karena contoh saja di satu kasus, misalnya ketika seseorang punya utang, dia bikin utang. Ini kasus pribadi saya, maksudnya kasus klien pribadi. Punya hutang, datang dengan keluhan fungsi seksual, ternyata penyebabnya gara-gara utangnya nggak bisa dibayar. Jadi selama kontak komunikasi, bahkan dibawa ke kamar, dibawa ke ranjang sesama pasangan, obrolan psikologis relasi, bahkan kita anggap ini adalah masalah ekonomi dimasukkan juga ke dalam obrolan di ranjang. Sementara kita harus pahami juga dalam komponen seksual ada yang namanya dorongan seksual. Pertama kali muncul harus maksimal sebagai penentu supaya bangkitan seksualnya termasuk untuk how to get orgasm menjadi lebih maksimal. Itu salah satu penentunya adalah stimulus pada waktu membangkitkan dorongan seksual. Dan salah satunya juga harus rileks, nggak ada beban pikiran apapun. Nah, masalahnya ketika sudah tidak rileks, ada beban pikiran, jadilah ada masalah dorongan seksual. Dan biasanya juga begitu, apalagi laki-laki ya, beberapa seringkali begitu bahwa keberhasilan untuk memuaskan pasangan dianggap sebagai salah satu imagi atau gambaran bahwa dia adalah perfect as a man gitu ya, jantan orang bilang. Nah, begitu dia gagal pertama, kadang-kadang untuk yang berikutnya walaupun tidak ada masalah, tapi dia masih kebawa pikiran tadi. Gitu. Mungkin suaminya Dokter Gungwi juga punya banyak kasus itu, catatan itu, karena menyangkut akhirnya ada yang kita referen juga ke psikiatri begitu, karena saking nggak bisanya mengelola permasalahan psikisnya begitu ya. Kalau permasalahan psikisnya bisa ditanggulangi dan itu satu-satunya penyebab gangguan dari dorongan seksual mungkin akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya gangguannya adalah ini selama pandemi ini misalnya ada punya hutangnya nggak kebayar, ya terus akan kebawa terus. Itu contoh dari satu kasus yang ternyata berkaitan dengan situasi yang ada saat ini. Jadi ketika terjadi pergeseran penyebab kasus itu adalah masalah psikis, itu sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Tetapi kemudian apakah ini catatan kasus yang masuk ke klinis, misalnya ke Dokter Pram, ke saya, ke beberapa dokter yang lain, kok walaupun banyak kasusnya, tapi kok kasusnya turun ya? Ini balik lagi kemudian ketika permasalahan seksual jadi prioritas nggak saat ini untuk kemudian dia pikirkan untuk datang. Di awal-awal bisa jadi tetap ada prioritas, kepengen, tetapi karena saking takutnya untuk ketemu dokter, saat itu nggak mau ke rumah sakit, tidak datang. Padahal semakin dia dibiarkan, ternyata masalah ini akan numpuk terus. Nah, akhirnya baru mungkin berkeinginan belakangan. Tapi ternyata berkeinginan ke belakangan, berpikir juga,
beberapa pasien tidak bisa menghandle situasinya karena beberapa jenis layanan, bahkan mostly layanan kesehatan seksual belum ditanggung oleh BPJS. Sementara mungkin dia juga memiliki pemahaman bahwa tingkat ekonominya lagi parah nih, mesti yang lain dulu. Akhirnya yang tadinya sudah merasa nantian, tapi begitu nanti nggak juga datang. Nah, ini yang akhirnya membuat catatan di kasus-kasus dokter yang menangani kasus permasalahan seksual juga tidak mencerminkan kasus yang nyata sesungguh-sungguhnya. Karena di luaran sana banyak yang punya kasus ternyata nggak datang ke dokter, kemudian mencari cara-caranya sendiri. Ada yang mesen obat online, ini juga jadi masalah nih, mesen jamu-jamu kuat online, ya. Dilihat di situ harganya murah, padahal jangan-jangan itu bahan-bahan yang tidak bertanggung jawab, bahan yang sudah expired dioplos, atau bahan-bahan tertentu yang diklaim punya manfaat, malah akhirnya merugikan diri. Itu adalah juga dimensi dari masalah selama pandemi. Belum lagi tadi Dr. Pram juga menyampaikan, pandemi ini erat kaitannya dengan semakin banyak orang yang kemudian terinfeksi COVID. Ternyata ada berbagai spektrum juga orang yang terinfeksi COVID, ada yang tidak bergejala, ringan, sedang. Nah, untuk mereka yang pernah masuk rumah sakit, bergejala sedang, berat, begitu ya, ternyata ini juga punya sisa akhirnya. Sisa, misalnya dia akan mempengaruhi fungsi testisnya, ya, nanti sangat bisa dijelaskan beberapa yang datang ke dokter, ternyata kualitas spermanya kok tidak lebih baik. Apalagi kalau ternyata yang bersangkutan dulunya juga pasien dari dokter andrologi gitu, misalnya dokter Pram, yang sudah ada masalah dengan spermanya, maunya sih follow up untuk perbaikan, bisa jadi nanti dokter Pram bisa jelaskan, bisa lebih buruk ternyata hasilnya. Kemudian yang kedua juga, virusnya sendiri, ya, itu ketika masuk ke dalam tubuh, orang taunya kan cuma di daerah nasofaring, di belakang tenggorokan tempat suap itu berada. Tapi juga dia memiliki tempat-tempat tertentu yang diduga ada dan kemudian bisa merusak bagian-bagian tubuh tertentu. Padahal kita sudah lihat kan, gejala sisa itu bisa terjadi pada mereka yang sudah sembuh sekalipun paru-parunya katanya mengalami masalah. Ada kerusakan jaringan, kemudian gitu ya. Kemudian juga walaupun virusnya sudah tidak ada, tidak bisa dideteksi dengan PCR, bahkan sudah negatif sekalipun, ternyata si virus bisa saja pernah berada di jaringan-jaringan organ reproduksi. Misalnya dia berada pada sel-sel di jaringan penis gitu ya, dan ada di endotelnya lah. Ternyata di situ dia bisa merusak endotel. Kalau itu kerusakan terjadi parah pada mereka yang pernah bergejala berat, mungkin akhirnya ternyata si virus ini bikin keok fungsi fungsi seksual loh. Jadi disfungsi ereksi ternyata tidak melulu karena gara-gara masalah psikis, tetapi juga disumbangkan juga salah satunya oleh si virus. Virus ini merusak jaringan penis yang juga sangat berperan dalam proses terjadinya ereksi. Misalnya endotel di pembuluh darah dari jaringan kelamin laki-laki yang disebut di situ ada di daerah corpus cavernosum dan daerah sekitarnya. Itu yang menentukan kalau ternyata rusak, endotelnya rusak, berarti fungsi-fungsi sel yang ada di sana rusak, ereksinya jadinya nggak maksimal. Ibaratnya orang kalau ereksi itu misalnya ada balon, kita niupin balon supaya balonnya itu jadi bagus kembungnya. Kalau balonnya ternyata nggak ada bocor, jadi bagus kembungnya, ereksinya bagus. Nah, ini ada bocor, jadi karena ada bocor, darah yang mengalir juga tidak akan menjadi maksimal, ereksi juga terganggu. Nah, jadi COVID berperan di situ. Jadi sekali lagi, kalau bisa sih jangan sampai kena COVID. Iya. OTG, kemudian yang ringan, sedang berat itu berpengaruh nggak sih dok dengan derajat kerusakan dari organ intim sendiri itu? Dan kemudian ada perbedaan nggak sih dok antara perempuan sama laki-laki? Kalau laki-laki kan dorongan seksualnya menurun, terjadi kerusakan. Kalau pada wanita, apakah terjadi dok? Mudah-mudahan sih nggak dok. Iya, jadi mungkin saya coba menjawab ya, Dokter Gungwi. Jadi kalau memang dari saya mungkin ya lebih ke pria ya, lebih ke laki-laki karena kebetulan memang sebagai seorang andrologis dan seksologis juga seperti itu. Walaupun juga mungkin ya, pembahasan tentang kasus disfungsi seksual pada perempuan atau pada wanita itu juga ada dilaporkan juga. Walaupun memang kembali lagi tadi sudah dijelaskan sama Dokter Oke secara jelas ya, ternyata reseptor ya daripada virus
coronavirus ya, atau mungkin SARS-CoV-2 ini ternyata memang ada di organ genital atau organ reproduksi atau organ seksual daripada laki-laki. Kebetulan sama persis dan dia bisa diam di situ. Nah, kalau untuk permasalahan ada gejala atau tidak, sampai saat ini sih kalau literasi menyebutkan memang kalau yang bergejala berat biasanya memang akan menimbulkan efek atau long COVID yang cukup jelas. Tetapi kalau yang OTG mungkin memang informasi yang saya dapatkan secara kelainan fisik, kelainan anatomi, ataupun juga kelainan yang tadi disampaikan sama Dr. Oke ya, ditemukan virusnya, histopatologi seperti itu, mungkin informasinya belum banyak. Tetapi prinsipnya yang seperti tadi saya sampaikan, ya COVID ini tidak hanya menyerang fisik kita saja, tetapi sebenarnya yang sangat keras dan sangat dominan ya. Jadi mungkin kalau misalnya di sini ada rekan sejawat penyintas, itu pasti merasakan sekali ya. Permasalahan yang utama itu adalah di pikiran kita. Jadi pikiran kita ini sebenarnya organ seksual atau organ mungkin yang utama ya. Jadi kalau sudah bermasalah, sudah ada keluhan, otomatis fungsi-fungsi yang lain pasti akan terganggu. Tadi Dr. Oko juga sudah sampaikan ya, kalau virusnya bisa mengganggu testis dengan sel ediknya, menghasilkan testosteron yang kurang jadinya seperti itu. Nah itu juga perlu respon dari atas, dari otak. Jadi kalau otak atau pikiran kita stres, ada namanya kondisi-kondisi di mana hormon stres itu akan tinggi. Kemudian hormon-hormon stres ini akan memberikan feedback dan menekan produksi daripada hormon-hormon yang sifatnya adalah seperti seks steroid seperti itu. Jadi testosteron ataupun kawan-kawannya. Otomatis akan mengurangi, pasti akan mengurangi libido, mengurangi juga dorongan seksual dan akan menimbulkan keluhan ataupun masalah. Nah, kembali lagi kalau misalnya ditanyakan di lapangan, ya kalau karakteristik jelas saya kalau melihat selama pandemi ini ya seperti tadi ya, obrolan-obrolan non-seksual itu dibawa ketika di dalam kamar. Ya, jadi saya sampai sempat mendata ini karena kebetulan ada mahasiswa yang juga melakukan penelitian di poli saya, itu mungkin hampir 90% pasien yang datang dengan masalah seksual di tempat praktek saya itu adalah pekerja swasta. Jadi saat ini yang mungkin sangat terdampak ya secara ekonomi adalah rekan-rekan kita yang mungkin bekerja di bidang swasta. Jadi ASN itu mungkin kayaknya hanya sekitar 2-3%. Jadi seperti itu. Sisanya mungkin tidak bekerja dan sisanya lagi hampir mungkin 80-87% adalah swasta. Dan rata-rata kalau saya lihat di situ karakteristiknya mungkin 60-70% adalah pekerja di bidang pariwisata. Jadi sangat terpengaruh sekali dan ini akhirnya dibawa di rumah obrolan ini ya kayak tadi ya Dr. Oko bilang ya sudah telanjur nyicil ini, sudah telanjur ini, akhirnya memunculkan masalah. Jadi libidonya menurun, ereksinya terganggu, bahkan ada juga yang kasusnya ejakulasinya menjadi lebih cepat. Nah ini semua akan mengganggu. Dan tidak heran juga yang perempuan juga seperti itu. Perempuan juga mengalami, biasanya adalah masalah yang paling sering kalau di perempuan yang saya dapatkan adalah penurunan libido atau keinginan untuk berhubungan seksual. Karena memikirkan beban-beban kehidupan itu yang cukup banyak. Jadi seperti itu. Nah, selain juga kalau masalah yang di perempuan yang saya dapatkan, saya tidak banyak sih pasien dengan gangguan seksual perempuan yang datang ke praktek. Jadi mungkin ada dalam 1 tahun ya 3-4 orang. Jadi seperti itu. Nah, itu yang banyak sih juga alasan kenapa dia mengurangi frekuensi atau mengurangi aktivitas seksual adalah takut hamil. Jadi seperti itu. Takut hamil karena banyak beredar kabar-kabar kalau kondisi hamil ini adalah merupakan salah satu ya komorbid atau seperti juga mungkin akan menimbulkan menjadi faktor risiko akan memperburuk juga kondisi kalau misalnya terkena COVID. Selain juga kalau misalnya nanti hamil ini anaknya mau dikasih apa gitu ya, duitnya nggak ada ya seperti itu. Jadi banyak cerita-ceritanya kalau bersama dengan pasien di masa pandemi ini kalau kita banyak cerita mungkin rasa empati kita ya akan kita melihat sendiri. Kalau terutama di Bali sih, jujur aja saya sampaikan di Bali ini sangat terdampak sekali masalah ekonominya. Jadi sudah telanjur nyicil untuk mobil guide gitu ya. Sekarang tamunya nggak ada. Untuk bayar cicilan gimana dok gitu. Sekarang saya kena masalah seksual. Nah ini saya beli obatnya pakai apa dok? Gitu. Jadi banyak informasi-informasi seperti itu yang diceritakan ke pasien. Mungkin seperti itu sih kurang lebih ya dok ya. Okay. Yeah. Teman yang baru bergabung, silakan kalau memang ada pertanyaan tentang seks di masa pandemi ini, langsung ke kolom chat atau ke kolom komen ya dok. Ini sudah ada
satu pertanyaan dok. Tadi kan sempat dibahas soal virusnya ya dok ya. Nah, yang ditanyakan ini vaksinnya dok. Vaksinnya itu berpengaruh nggak sih dok dengan kualitas sperma atau nggak dengan dorongan seksual ini sendiri? Terima kasih. Mungkin dokter Oke atau Ya, dokter Pram? sebelum ke pertanyaan, nanti mungkin Dokter Pram juga akan melengkapi tentang vaksin. Iya. Hal yang menarik adalah ketika tadi Gungwi menanyakan tentang vaksin ini, di saat pandemi ini juga pertanyaan tentang vaksin ini begitu gegap gempitanya di awal muncul di medsos, ya, dan tidak melulu tentang pertanyaan tentang vaksin, tapi juga berkaitan vaksin ini dengan keadaan situasi reproduksi dan seksual. Jadi akhirnya juga di media digital banyak beredar hoaks tentang vaksin COVID dengan masalah seksual. Misalnya pada saat pertama muncul vaksin pertama kali itu ada hoaks yang paling mendunia adalah vaksin disebutkan bisa memperbesar penis. Dan itu ternyata tidak cuma di Indonesia, bahkan bisa kita lihat beberapa tayangan-tayangan video, acara televisi di luar negeri, di Amerika itu ngomongin tentang data. Is it right vaccine will get benefit to increase the size of the penis gitu. Saya sampai punya videonya itu. Dan itu lumayan menjadikan diskusi di acara-acara talk show begitu. Padahal vaksinnya juga baru muncul, uji klinis juga baru di tahap awal, segera dicobakan untuk kepentingan emergensi, tentu saja efek jangka panjang belum banyak muncul begitu ya. Jadi bisa kita katakan pada akhirnya informasi yang berkaitan dengan pandemi ini, yang berkaitan juga dengan sexual health, juga berkaitan dengan banyaknya hoaks-hoaks yang muncul di media sosial. Itu juga, dan salah satunya adalah vaksin. Dan setahu saya, sampai dengan saat ini nanti tolong dikonfirmasi sama Dokter Pram, mungkin Dokter Pram baca berbagai jurnal yang lain, belum ada satupun penelitian atau mungkin termasuk juga expert comment atau pendapat expert opinion begitu yang menyatakan bahwa vaksin ini berhubungan dengan masalah misalnya memperburuk fungsi seksual, kemudian juga ada benefit lain seperti tadi malah untuk menjadikan kualitas fungsi seksual atau mungkin tadi penis size itu jadi ada manfaat lebih. Itu kayaknya belum ada beberapa penelitian-penelitian menyebutkan gitu. Jadi kebanyakan masih sifatnya adalah pendapat-pendapat guyon yang mungkin kalau ternyata itu disampaikan dengan serius bisa jadi orang bisa percaya begitu ya. Tapi itu dengan gampang juga dipatahkan karena para ahli juga tidak akan diam ketika misalnya ada pendapat-pendapat yang ternyata berkaitan dengan vaksin jika itu merugikan untuk misalnya akan memberikan efek buruk terhadap fungsi reproduksi dan seksual. Itu juga pasti akan banyak lagi penelitian-penelitian baru yang akan menjawabnya jika ada hasil penelitian menyebutkan seperti itu. Tapi setahu saya belum ada ya, tidak ada yang menyatakan statement seperti itu dalam ranah sains dan riset ya, atau ditampilkan di jurnal atau publikasi. Mungkin Dokter Pram yang tambahkan. Iya. Baik, ya benar-benar Gungwi. Jadi yang sudah disampaikan sama Dokter Oko sudah sangat jelas ya, sudah lengkap. Jadi hoaks-hoaks yang muncul terkait dengan COVID ini banyak sekali ya, terkait dengan masa pandemi ini juga banyak sekali. Kemudian juga termasuk yang tadi ya, hoaks bahwa vaksin itu akan bisa memperbesar size daripada penis seperti itu ya. Nah ini semua memang kita harus berpikir dengan lebih baik lagi, mencari literasi yang benar seperti itu. Nah, kalau yang saya baca sih jurnal yang terakhir ya, literasi yang saya baca, systematic review yang terakhir, untuk vaksin sejauh ini tidak ada dilaporkan efeknya, perburukannya pada reproduksi maupun seksual. Mungkin terbatas di sini yang saya baca adalah di male ya, di laki-laki ya. Nah, kalau untuk female mungkin nanti kapasitas sejawat Objin untuk bisa menjelaskannya. Tetapi secara umum kalau saya lihat sih artinya sejawat Objin ataupun juga pihak perempuan sih kalau untuk masalah COVID ini beritanya tidak sebanyak laki-laki ya, karena laki-laki ini sering yang tadi ya sudah disampaikan ya, ternyata ada reseptor, ada rumah daripada virus yang sama, jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, sejauh ini vaksin cukup aman ya, sampai perkembangan yang terakhir pun juga dinyatakan aman, walaupun ya seperti saya sekarang ya mengalami kipi yang lumayan juga. Jadi ya bahkan
tadi ada yang guyon juga ya dok ya di grup pengurus ya, malah bisa erectile dysfunction. Nah ini perlu Iya. dipertanyakan juga. Ya, Jadi ini ada perlu yang dipertanyakan juga. mengaku, ada kebetulan teman yang sudah divaksin baru booster yang ketiga dengan vaksin Moderna itu mengaku tuh efek sampingnya demam, pusing, sakit kepala. It is very ordinary sebenarnya. Satu lagi erectile dysfunction gitu. Tadinya saya kepingin ngejawab, wah kalau gitu ini kasus baru, kita jadiin sampel untuk penelitian laporan. Jadi nanti BLI bisa menjadi penyumbang data internasional untuk kasus ini gitu. Bukti otentiknya. Tapi Dok. mungkin kayaknya bercanda itu ya. Iya, mungkin karena terkait dengan KIPI juga sih dok ya. KIPI muncul demam, rasa tidak nyaman, otomatis mungkin kalau dorongan Ya. pasti pada saat itu tidak ada bisa tidak muncul ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin akhirnya Jadi kita bicara di sini. kalaupun muncul itu sifatnya karena situasional, bukan yang efek yang benar-benar confirm ya. Tapi lebih kepada temporary effect karena memang biasa kan kalau orang nyeri, tidak rileks, merasa takut, itu mempengaruhi stimulus seksual. Ketika dorongan seksualnya itu terganggu, otomatis bangkitan seksual atau ereksinya juga mungkin ada hambatan juga pada akhirnya. Tapi kalau masalahnya udah selesai ya muncul lagi, ya. Muncul lagi. Dimarahin istri aja bisa nggak ereksi kok. Iya, betul. Nah, dok, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok, aktivitas seks seperti apa sih dok yang diperbolehkan semasa pandemi? Mungkin apakah selama isolasi diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seksual seperti itu dok? Kira-kira gimana dok? Ya, mungkin saya coba menjawab dulu ya. Jadi kalau untuk aktivitas seksual ya di masa pandemi ini ya prinsipnya adalah aktivitas seksual itu kan dilakukan ya secara istilahnya disepakati bersama ya, disenangi bersama, kemudian juga tidak ada merugikan ya, prinsipnya seksual yang sehat lah, seperti itu yang kita harapkan. Walaupun di zaman pandemi tetap prinsip itu kita jalankan. Hanya karena sekarang ada pandemi, perlu yang kita perhatikan, perlu yang kita garis bawahi, sehat dari COVID itu. Jadi usahakan memang tidak ada masalah, tidak membawa virusnya gitu. Jadi kalau misalnya saat ini kita sedang sakit, sedang terinfeksi COVID, baik itu OTG maupun juga dengan bergejala ya, mungkin fokus yang utama adalah kita pengobatan dulu, sembuh dulu, seperti itu. Jadi terutama kalau yang berat ya atau yang sedang ya, jadi mungkin masalah seksual atau aspek seksual bisa kita istilahnya kita tunda dulu sampai nanti kondisi sudah cukup baik. Selain juga mungkin bisa kita tunda ya memastikan diri memang bebas dari virus tersebut sehingga tidak istilahnya menularkan ke pasangan kita dan lain-lainnya. Nah, kalaupun juga akhirnya ya tanpa gejala dan kemudian ada dorongan ya, misalnya saat isolasi kan mungkin dengan istri atau sebaliknya dengan suami, kadang kan kita tidak bisa mencegah ya kalau muncul dorongan atau seperti apa ya, begitu itu. Nah, itu mungkin bisa dilakukan sih. Nanti ada teknik-teknik khusus yang mungkin Dr. Oka akan banyak berbagi ya, tips bagaimana saja aktivitas seksual yang sehat, yang layak, yang dilakukan oleh mungkin para istilahnya yang menjalani isolasi ya, seperti itu. Jadi apa saja, dan mungkin juga salah satu opsi yang bisa kita terjemahkan di sini ya nanti di akhir ya mungkin banyak bicara tentang seksual virtual. Jadi kembali lagi ya, media digital ini kita bisa maksimalkan karena tentu tidak akan menularkan virus ya. Jadi seperti itu. Jadi jauh lebih aman ya. Saya punya kasus yang ada ya saat ini. Jadi banyak juga yang menjalani long distance ya. Jadi suaminya kerja di Jakarta misalnya seperti itu, istrinya di sini, ada yang di Riau ya, kemudian istrinya di sini karena sulit sekarang untuk pulang ya, apalagi kemarin waktu zaman PPKM seperti itu ya, darurat yang seperti itu. Nah, itu akhirnya mereka menjalankan aktivitas seksual virtual begitu. Dan sekarang sudah aman, jauh lebih aman karena kan ya, provider aplikasi itu sudah menyatakan ya, jadi end-to-end encryption, jadi aman lah, data kita tidak akan mungkin tersebar ya, kata-kata kita yang mungkin agak berbau seksualitas itu juga akan pasti lebih aman ya. Mungkin hanya sarannya satu ya, Dokter Oko paling sering menyebutkannya, jangan sampai kelihatan kepalanya, jadi seperti itu saja. Ya. Jadi itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti Dokter Oko banyak berbagi ya tentang aktivitas seksual selama isolasi mandiri. Ya. Silakan Dok. Menarik sekali sebenarnya karena kita berbicara tentang situasi
COVID, di mana orang juga ketika terinfeksi spektrumnya banyak. Ada yang critical illness, sudah dirawat, ada yang berat, ada yang di ruang isolasi, ada yang pilek batuk, ada yang malah denying, saya kok dibilang COVID tapi saya nggak apa-apa. Orang sebutnya OTG begitu. Nah sekarang kemudian juga memang tadi Dr. Pram luar biasa tadi menjelaskan bahwa kata kuncinya sebenarnya saat ini adalah mau yang berat, mau yang ringan, ya. Terutama yang ringan yang masih merasa punya potensi. Kalau memang positif, udah deh selesaiin dulu isolasinya. Kalau yang ringan-ringan saja kan 10 tambah 3 hari. 10 harinya dulu dijalankan, udah bebas gejala, tambahin lagi masa bebas gejala, lagi 3 hari. Selesai, udah selesai. Yuk, kadang-kadang dengan memulai sesuatu yang baru, dengan selesai itu rasa kangen, rasa kemudian ada stimulus yang lebih meningkat, lebih tinggi, jadi ternyata bisa memasuki kehidupan seksual barunya lagi seperti orang yang refresh begitu. Tapi memang pada akhirnya stimulus seksual, situasi untuk bisa membangkitkan mood, untuk bisa memulai hubungan seksual, termasuk apakah itu bisa disepakati atau tidak, kan semuanya satu pertama adalah cocokin dulu dengan situasi, apakah memang membutuhkan hubungan seksual berdasarkan dari pengalaman selama ini atau terpaksa. Karena hubungan seksual itu yang paling bagus kan memang dengan konsensus, persetujuan bersama. Ya, kemarin juga di satu sesi acara edukasi saya bersama Dr. Pram juga menyitir dari pernyataan guru kami, ada Prof. Pipi Pakaila yang selalu bilang bahwa hubungan seksual yang bisa dinikmati secara sehat adalah di luar dari masalah sehat secara fisik dan psikis. Satu, harus disetujui bersama antara keduanya. Apapun itu, mau ketemu, mau enggak, mau ciuman, mau cipika, cipiki, mau petting-pettingan, itu semuanya juga harus disepakati bersama dulu. Yang kedua, apa yang disepakati ternyata dinikmati bersama, memang dapat rasa senangnya. Bahkan kalaupun itu menggunakan benda-benda tambahan sekalipun, pakai sex toys, alat bantu, itu juga harus disepakati. Yang ketiga baru, kalau melibatkan sesuatu yang tambahan atau apapun itu, tidak ada efek samping yang membahayakan. Itu dulu pertama. Nah, kemudian pada akhirnya, kalau ternyata ada para OTG yang merasa bahwa, misalnya nih, aduh, bosen ini diisolasi di rumah ya, zamannya isoman terutama. Kalau isoter kan semua udah sangat monitor ya, dimonitoring dengan baik ya. Jadi sekamar mungkin nggak dengan pasangan nggak dengan pasangan yang tidak positif. Tapi kalau misalnya isoman, misalnya suaminya positif, istrinya ikut bantuin tapi negatif, nah itu gimana? Kadang-kadang bisa lolos juga, suaminya bisa datang, bisa aja ngelihat, oh nggak apa-apa, aku nggak sakit, ayo daripada aku bosen nih bakal 2 minggu kayak gini nggak dapat berhubungan seksual, malah aku stres. Nah, untuk tipe yang begini, nyolong-nyolongin begini, kita juga perlu edukasi. Waduh, kalau dia merasa tetap sehat, dan ternyata hubungan seksual malah bisa bikin semangat, pastikan dia tahu resiko bahwa bisa menularkan istri. Itu dulu pertama. Jadi istri pun kalau datang juga harus bisa melakukan protokol pencegahan. Jadi misalnya nih, iseng deh, kalau gitu nggak usah ML deh, nggak usah berhubungan, sini sayang, istri sini, ciumannya juga habis itu ciuman dikit aja tiba-tiba lupa diri, akhirnya cium basah. Nah itu kan media untuk penularan. Ada droplet atau konsentrasi virus yang ada muncul di air liur yang bisa tertular. Jadi salah satunya kemudian juga kalau mau melakukan aktivitas seksual dengan orang rumah padahal diisolasi dan orang rumahnya itu datang, ya harus pakai masker, tidak boleh ciuman begitu. Kemudian kalaupun berhubungan seksual, pastikan memang hubungan seksual itu tidak bikin capek, tidak bikin stres, tidak bikin lelah, tapi memang bisa bikin rileks dan menyenangkan. Jadi ada tambahan power, tenaga, mungkin akhirnya imunitas dibilang jadi terjaga. Nah, kalaupun melakukan hubungan seksual penetratif, pakai kondomnya. Walaupun Dr. Pram nanti tolong jelaskan juga, itu ditemukan di sperma ya virus, tetapi belum ada bukti yang cukup bahwa hubungan seksual penetratif itu bisa banyak kasusnya muncul. Tapi untuk jaga-jaga tetap aja pakai kondom sebaiknya. Demikian juga di kesempatan lain ada beberapa informasi bahwa virus ada di feses gitu ya. Jadi jangan lakukan yang sifatnya ada kontak antara lidah atau daerah mulut dengan dubur secara langsung. Ada kan aktivitas rimming namanya, itu juga hindari.
Kemudian kalau bisa, kalau mau, posisi terbaik adalah tidak saling berhadapan. Ya, karena dengan berhadapan siapa tahu pada waktu akan mencapai klimaks, puncak orgasme, tiba-tiba walaupun sudah pakai masker, ada saja yang menjadi tidak disiplin dibuka. Jadi kalau dengan posisi saling satu posisi ke belakang, yang lainnya menyambut dari belakang, mungkin kita kenal dengan posisi doggy style gitu contohnya. Nah itu jauh lebih aman daripada yang misionaris begitu. Jadi semua kemungkinan itu di apa namanya, kalau bisa disingkirkan gitu. Jadi maksudnya kalau bisa jangan melakukan hubungan seksual, selesaikan dulu, tahanin lah dikit. Tapi kalau mau ya itu dia, pakai kondomnya, pakai maskernya dengan baik, posisi pun saling membelakang. Dengan demikian juga pada akhirnya itu akan menurunkan jauh resiko penularannya. Kalau memang pada akhirnya hanya kepingin melakukan itu in the time dari masa isolasi deh misalnya begitu ya. Itu, tapi pada kuncinya balik lagi, kalau mau nyari aman, benar-benar aman ya tunda dulu. Atau walaupun beda di rumah saja, beda kamar, pilih aja virtual sex. Nggak apa-apa, jadi kesannya seperti variasi aja. Toh nggak akan berlama-lama, karena tetap masih di rumah dan nunggu keadaan isolasi mandirinya selesai. Gitu. Tapi yang sekarang yang terbaik kan isoter ya. Jadi kalau isoter, jadi peluang untuk aktivitas seksual yang bisa dilakukan adalah virtual sex. Gimana dok kalau misalnya saling ngeliatin video gitu telanjang gitu, ya jangan direkam. Terus jangan kelihatan bukanya kalau direkam, itu repot, handphonenya hilang, nanti bisa dipanggil lagi pak filenya gitu sama orang lain loh ya yang nemuin handphone itu gitu. Itu aja Gung. Menarik sebenarnya membahas ini ya. Mungkin tambahan sedikit ya Dokter Oke ya. Jadi tidak hanya istilahnya tadi sudah disampaikan ya bagaimana teknis, posisi, kemudian juga memang akhirnya yang kita sarankan adalah virtual seksual. Jangan lupakan juga artinya protokol-protokol kesehatan yang lainnya. Jadi misalnya mencuci tangan seperti itu, betul. Menjaga kebersihan diri dan lain-lainnya. Nah, kalau informasi tadi yang mungkin Dokter Oke tekankan, kalau sampai saat ini sih di cairan sperma ya atau cairan semen, dari berbagai literatur hanya satu penelitian sih yang melaporkan bahwa virusnya ada dalam cairan sperma. Tetapi sampai saat ini penelitian itu penelitian yang di China ya, Dokter Pram ya? Satu aja sampai saat ini. Jadi yang lain sih sampai saat ini belum ditemukan adanya virus di dalam cairan sperma. Namun memang beberapa literasi juga melaporkan virus ini memberikan efek, terutama dalam hasil analisis spermanya. Jadi memang menurunkan kualitasnya, kuantitasnya. Jadi seperti itu sih. Jadi aspek kesuburan memang menurun, tetapi tidak ditemukan atau cairan sperma bukan media penularannya. Jadi seperti itu. Nah kalau yang Dr. Oke sampaikan tadi adalah dari feses, nah itu memang sudah ada beberapa literasi yang sudah melaporkan. Jadi memang kita tidak sarankan aktivitas streaming itu ya. Berarti istilahnya dengan menggunakan mulut, dengan posisi anal, nah itu mungkin kita tidak sarankan. Karena akan mempercepat infeksi atau penyebaran daripada virus COVID-19. Jadi seperti itu, Dr. Gongwi, mungkin. Ini banyak pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari ini nih, dari suaminya Dr. Gongwi. Mana biar tetap nyaman, waduh, ini berat ini. Itu ngebahas umur yang udah mulai kehamilan gede lagi ya. Semakin jelas itu siapa yang dimaksud begitu ya. Aduh, boleh dijawab boleh enggak nih dok? Ya tapi ini untuk pembelajaran buat publik ya. Sebenarnya balik lagi, nanti Dokter Pram juga bisa melengkapi lagi. Aktivitas seksual itu kan tidak melulu untuk fungsinya reproduksi. Buktinya muncul pertanyaan ini kan, kalau tujuan utama satu-satunya adalah untuk reproduksi ketika pasangannya sedang hamil dan kemudian akan menjalankan proses reproduksinya sampai selesai, harusnya kan tidak ada pilihan lain untuk selain menunggu. Tetapi ada fungsi seksual yang lain sebenarnya adalah untuk kesenangan, rekreasi salah satunya. Nanti juga ada fungsi institusi, relasi, juga memainten kesehatan, bahkan dibilang hubungan seksual juga bisa untuk awet muda, anti-aging medicine, begitu kalau tahu memang tipsnya begitu. Nah sekarang ketika ini diharapkan untuk kepentingan rekreasi lah, untuk mendapatkan kesenangan begitu ya. Karena apa? Memang sesungguhnya begitu, ketika misalnya hubungan seksual itu semuanya sukses,
komponen seksualnya itu semua berjalan dengan lancar sampai orgasme. Pada laki-laki ada komponen reproduksi yang juga dia bersaudara bersamaan dengan komponen seksual itu ya. Jadi pada waktu orgasme yang laki-laki juga keluar sperma ya. Jadi pada saat ini semuanya tercapai, sebenarnya ini tidak melulu cuma komponen seksual yang jalan, tetapi ada juga peristiwa-peristiwa lain seperti misalnya betapa di situ neurotransmitter, bahan-bahan kimia, hormon juga terlibat untuk mensukseskan, dan jika itu sukses keluar ternyata bisa bikin happy, senang, bahkan intim. Jadi banyak orang sudah berbicara bahwa hubungan seksual itu bisa memunculkan dopamin, serotoninnya menjadi terkendali, kemudian juga ada endorfin, ada oksitosin gitu misalnya. Nah sekarang kalau pada yang hamil gimana nih? Karena sebenarnya ketika yang hamil sampai menjelang usia lanjut, itu konstruksinya hormon-hormon tadi juga sebaiknya muncul dengan reguler dan juga bagus. Karena apa? Misalnya contoh hormon oksitosin saja, nggak usah banyak-banyak yang lain ya. Kalau endorfin kan untuk rasa senang. Oksitosin itu katanya sudah jelas. Kalau misalnya dikeluarkan dengan baik, optimal, dia akan mematangkan serviks. Serviksnya menjadi lebih matang, gampang, proses persalinan lancar. Mengapa mereka yang di kehamilan tua, macet, nggak mau ngebuka bukaan serviksnya ya karena si oksitosinnya ternyata tidak muncul dalam jumlah yang cukup, makanya di drip akhirnya. Diberikan drip oksitosin, padahal kalau seorang perempuan bisa muncul oksitosinnya, nggak perlu tuh. Nah, bagaimana pada akhirnya hubungan seksual juga perlu disikapi, perlu dilatih, bahkan termasuk pada saat-saat mau menjelang persalinan, ya. Jadi ada sensasi yang bisa, ada aktivitas yang kira-kira bisa mendatangkan endorfin dan oksitosin muncul juga. Nah, pada akhirnya cuma, ini berdasarkan diskusi dengan teman-teman sejawat di Obgyn, itu memang ada masa-masa yang perlu diperhatikan. Misalnya di trimester pertama, kalau bisa ditunda dulu. Di trimester kedua, lebih gampang, lebih bebas untuk berhubungan seksual. Dan menjelang di trimester ketiga menjelang persalinan, hati-hati dengan hubungan seksual, terutama posisi yang kira-kira bisa memberatkan, bisa mengakibatkan. Misalnya contohnya adalah ketika ternyata ketubannya sudah banyak, dan kemudian menjelang umur hamil ke-8 gitu, akhirnya akan ada resiko hubungan seksual mengakibatkan pecah ketuban gitu misalnya. Atau ada aktivitas-aktivitas lain yang mungkin bisa menambah stres kalau dipaksakan. Jadi hubungan seksual hanya bisa balik lagi pakai 3 rumus tadi. Disepakati bersama, disenangi, tidak merugikan. Berarti yang ketiga, jangan sampai hubungan seksual merugikan, muncul hal-hal tidak diinginkan menjelang persalinan. Jadi mungkin salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur posisi yang kira-kira tidak memberatkan, ya, tidak kemudian mengakibatkan ada muncul kemungkinan bahaya, ya. Jadi posisinya diatur. Beberapa yang direkomendasikan mungkin misalnya adalah posisi hubungan yang misionaris ringan atau saling berhadapan sambil duduk begitu. Atau mungkin lebih banyak nanti yang sifatnya non-penetratif, penetratifnya beberapa saat aja, lebih banyak ke cuddling, kemudian romanticism gitu. Itu yang akan bisa sangat membantu untuk jika ternyata couple ingin untuk menambah variasi selagi masa kehamilan itu untuk bisa berhubungan seksual. Nanti tolong dikasih tahu suaminya ya, Gung, ya. Sudah saya catat, Dok. Direkam sudah, Dok. Itu sudah direkam, ada lagi ya. Kemudian ini ada dokter ini karena jarang menggebu, jadinya seperti pengantin baru ya. Oh, ini mungkin yang tadi ya, Dok. Komentar. Oh, itu yang mungkin habis isolasi selesai kan ditunda nih gitu ya. Ya ibaratnya mungkin kayak pengantin juga ya, pengantin menunda waktunya sampai masanya dia sah, kemudian mau bulan madu, makanya ada dibikinin, di-created sama orang turun-temurun, ada yang disebut dengan bulan madu. Nah, itu pasti akan lain sensasinya di situ. Kalau bisa memang begitu. Jadi saya sepakat juga, dan beberapa kali Dokter Pram menyampaikan, kalau bisa tunda dulu. Nanti kalau misalnya semuanya bisa, kan cuma 10 sama 3 hari. Ditunda lah begitu, fokus kepada gejalanya, kesehatannya. Kemudian sudah selesai, ya udah itu bisa dijadikan momentum. Kalau perlu ditulis di kalender, PCR sudah negatif, badan sudah fit, berarti di kalender diisiin terus tuh tanda mau berhubungan kapan. Kalau bisa coret tiap hari nggak apa-apa. Tapi ingat ya, balik lagi, semua itu harus bisa 3 tadi, konsensus, disukai bersama, tidak menyakiti. Ya, jadi di awal-awal mungkin nggak usah ngitung-hitungan kalori berapa kali deh, ya overtraining atau tidak deh. Yang penting disenangi dulu. Asal jangan terus-terusan bakal tiap hari begitu, itu juga nggak bagus.
Baik. Ini ada Dokter Widi, halo, waduh saya telat ya dok. Baik dok, tadi dokter sempat menyebutkan Tadi malah saya yang telat. Nggak ikut malah rapatnya. hormon-hormon endorfin, oksitosin, yang penting senang dulu. Nah, kalau misalnya hal tersebut ada nggak sih hubungan seksualitas dengan imunitas nih dok? Iya, mungkin saya coba bantu menjawab ya dok ya. Jadi kalau untuk penelitian ya artinya untuk pembahasan apakah aspek seksualitas ini berguna untuk imunitas sudah banyak sebenarnya, sudah banyak yang menggali, sudah banyak juga yang istilahnya memberikan semacam statement ya tentang ini. Tetapi sebenarnya yang kita garis bawahi ya yang tadi yang disampaikan sama Dr. Oke ya. Jadi kalau kita bicara tentang seksualitas, kita tidak hanya berbicara tentang kesenangan saja, tidak hanya berbicara tentang rekreasi saja. Ya, jadi seperti itu. Artinya psikis kita sehat ya seperti itu. Tidak. Jadi ternyata juga ada yang tadi yang disampaikan sama Dr. Oke di akhir ya. Jadi ada pro-healthy. Jadi untuk kesehatan kita. Ya, jadi dengan melakukan aktivitas seksual yang reguler, kemudian juga yang sehat tentu saja, artinya yang hygiene, yang memperhatikan seperti itu, kemudian juga kondisi memang tubuh juga baik, saya rasa itu kan secara tidak langsung akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan otomatis juga dengan tadi ya hormon-hormon itu muncul, hormon-hormon yang baik ya untuk wanita, kemudian juga hormon-hormon yang baik juga untuk pria, ya itu semua akan bangkit, pasti akan memberikan kesehatan, pasti juga akan memberikan imunitas yang baik. Nah, hormon-hormon pada laki-laki, kalau mungkin saya bicara di sini sebagai kapasitas sebagai seorang andrologis, ya memang testosteron itu juga dikaitkan dengan imunitas. Jadi kalau testosteron itu cukup bagus kadarnya, stabil, produksinya juga baik, yang bebas, yang free itu juga posisinya atau kadarnya juga baik, itu dinyatakan kondisi imunitas kita akan baik. Jadi banyak-banyak misalnya kadar-kadar mungkin yang sel-sel ya, atau mungkin juga apa ya faktor-faktor yang menentukan imunitas itu dalam kondisi yang baik. Selain juga dia akan mengurangi masalah-masalah yang akan muncul. Jadi misalnya juga sama kayak tadi ya, faktor-faktor peradangan itu ditemukan menurun dengan kondisi hormon yang baik, kondisi istilahnya kondisi seksualitas yang baik. Jadi faktor-faktor peradangan itu akan menurun. Jadi pasti ya, bukan pasti sih, artinya mungkin ada korelasi yang cukup baik antara imunitas dengan kesehatan seksual. Nah, mungkin juga saya tadi tambahkan sedikit, saya tertarik ya dengan aktivitas seksual pada hamil ini ya, pada ibu hamil ini ya. Jadi memang sudah Dr. Oko sudah sampaikan tadi ya secara rinci ya. Nah, ini banyak juga sih kontroversi yang muncul seperti itu. Nah, terkait juga dengan cairan sperma itu. Kalau memang saya sih sarankan kalau dari andrologis ya kita memang sarankan yang non penetrated sih, sebaiknya seperti itu. Karena terlalu banyak masih kontroversi terkait dengan komposisi atau kandungan daripada cairan sperma tersebut. Banyak diduga cairan sperma itu mengandung faktor-faktor peradangan seperti prostaglandin lah atau macam-macam yang itu kalau misalnya kontak atau masuk ke dalam apa istilahnya liang senggama ya seperti itu. Nah, itu akan bisa mempengaruhi komposisi di dalam. Selain juga mungkin bisa saja menimbulkan infeksi dan lain-lain. Jadi memang kalau dari saya sendiri, dari pribadi, ya kalau untuk kehamilan memang kita sarankan sih mungkin dengan yang non-penetrated ya, artinya tidak harus penetrasi ke dalam. Jadi mungkin bisa dipilihkan yang lain. Kalau yang trimester pertama saya setuju karena itu perkembangan bayi, jadi lebih baik kita tunda dulu. Trimester kedua sudah lebih baik, trimester ketiga juga sudah lebih baik. Bahkan ada sedikit ilmu ya, jadi kalau misalnya mau lahirnya misalnya bayi yang post-date yang lambat itu malah disuruh berhubungan, jadi seperti itu. Karena ada faktor-faktor peradangan yang ternyata memicu yang tadi yang Dr. Oko bilang ya, oksitosinnya lebih tipis, kemudian juga akhirnya ada gerakan pada kontraksi pada uterus, jadi seperti itu. Jadi seperti itu sih Dr. Gungwi prinsipnya kalau untuk imunitas dan lain-lainnya. Mungkin nanti Dokter Oka ada tambahan dok, silakan dok. Ini saya ditanya ya, sudah sehat? Stungkaro sudah sehat Dokter Bona. Tadi benar-benar saya nggak bisa ngikutin dengan baik rapatnya karena benar-benar lagi nggak enak sekali rasanya. Iya. Lagi badai kipi namanya. Dokter Pram kena badai kipi, bukan badai sitokin. Mudah-mudahan saya berikutnya kalaupun kena lebih ringan deh. Iya dok. Ya, tadi kalau nggak salah ada juga beberapa celetukan-celetukan dari
Dokter Gung Mira ya, oke. Berapa bulan telatnya. Ya, ini beberapa teman di ID Denpasar, beberapa senior-senior juga bergabung. Terima kasih udah bergabung di sini. Jadi pada intinya sebenarnya memang saya lupa juga menyampaikan tadi. Benar Dokter Pram. Beberapa pernyataan yang baru juga menyikapi hubungan seksual itu ya pada saat kehamilan. Tapi kalaupun misalnya mau dilakukan, ya mungkin bisa dilengkapi dengan kondom juga sebagai pilihan lain jika memang karena balik lagi ketika pasangan itu dua-duanya kepingin juga imunitasnya bagus, kondisinya siap, mereka merasa dengan hubungan seksual itu bisa membuat relaksasi. Jadi pilihannya mulai dari yang tetap dilakukan tapi non penetratif, kalaupun penetratif yang tidak membahayakan, dan sekarang mungkin bisa dilengkapi juga dengan kondom. Nah, itu sekedar seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saja bisa datang ke berdiskusi dengan para dokternya juga akan memberikan beberapa pilihan ya. Mungkin juga bagaimana romantisme, cuddling, sentuhan, rabaan di organ genital, misalnya di kelamin ataupun organ seksual yang lain, misalnya di payudara, itu juga bisa dilakukan walaupun sifatnya tidak komplit ya. Tapi sensasi bahwa ada pasangan yang juga ingin menemani, pasangan juga ingin menyenangkan kita secara seksual, itu adalah bentuk dukungan psikologis yang perlu juga dipersiapkan menjelang tahapan-tahapan yang penting saat persalinannya nanti. Begitu Dokter Gungwi. Ya. Iya. Sama dokter berdua. Baik dok, nggak terasa kita sudah hampir udah 1 jam ya dok. Mungkin satu Udah lagi dok. 1 jam. Iya udah 1 jam. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih dok hubungan makanan dengan kualitas sperma atau kesehatan organ intim kita itu dok? Ya, kalau tentang makanan jelas ya. Jadi komposisi makanan itu tentu menentukan ya kandungan nutrisi, kandungan gizi, dan itu juga berkorelasi dengan aspek reproduksi maupun seksual. Jadi memang yang sebaiknya yang kita makan ya tentu saja yang nutrisinya seimbang, kemudian juga yang bergizi dan banyak mengandung mikronutrien ataupun juga antioksidan. Karena itu penting ya untuk aspek reproduksi, untuk aspek seksual. Misalnya kalau saya berbicara tentang sperma ya, karena sebagai orang andrologi seperti itu ya, sudah banyak dibuktikan. Jadi yang kandungan makanan yang terbaik itu yang merata secara gizinya. Dan juga memang yang disarankan yang tentu saja yang sehat. Jadi otomatis kondisi sperma akan baik, kondisi kesuburan juga akan baik. Nah, kalau misalnya tentang seksual juga hampir sama sih sebenarnya. Jadi yang cukup, ya tentu kalori ya. Karena tadi dokter aku juga sempat menyatakan ya, bahwa sebenarnya aktivitas seksual itu menuntut juga kebugaran fisik kita. Dan otomatis juga kalau bugar ya tentu harus ada pasokan kalori yang cukup. Ya, sering dikatakan bahwa aktivitas seksual tuh disamakan dengan dikonversi dengan 2 match ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, metabolic istilahnya faktor ya, atau metabolic index ya. Jadi seperti itu. Dan itu cukup mengeluarkan energi, cukup menguras juga energi kita. Jadi otomatis memang disarankan untuk menjaga fisik, makan yang baik, makan yang bernutrisi ya. Dan juga mungkin kalau kita bicara hormon juga tentu juga yang mendukung produksi hormon ya. Jadi makanan-makanan mungkin kalau kita tahu kan hormon di laki-laki testosteron, hormon di perempuan mungkin ada testosteron juga seperti itu. Nah, itu kan membutuhkan bahan-bahan baku ya, kolesterol ternyata, tetapi dalam kondisi yang cukup. Jadi kalau berlebihan tentu akan dihasilkan yang tidak baik. Jadi seperti itu sih mungkin Gungwi, selain memang ya prinsipnya kalau untuk makanan ya yang bergizi, yang sehat, yang baik, dan bervitamin, bermikronutrien seperti itu. Jadi otomatis aktivitas seksual maupun juga reproduksi kita akan baik. Mungkin seperti itu dok. Dokter Oko mungkin banyak punya pengalaman tentang ini. Dokter Pram udah menyampaikan semua ya. Tapi intinya adalah sebenarnya secara alamiah turun-temurun kita sudah dianugerahkan bahwa semua makanan yang dikonsumsi seperti biasa oleh leluhur kita udah dipilihkan makanan yang sehat dan yang tidak ya. Itu sebenarnya kita tinggal
kembali aja memastikan bahwa itu bisa diatur komposisinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya rumus yang lama 4 sehat 5 sempurna itu udah komplit semua. Semua udah ada di situ proteinnya, sudah ada vitaminnya ya. Tapi yang paling penting di saat sekarang lebih kepada adalah kira-kira ada nggak yang harus kita hindari untuk kepentingan seksual sama reproduksi. Nah gitu. Jadi ada bahan-bahan yang tentu saja misalnya kita harus cermati ketika misalnya mau mengonsumsi sesuatu bahan yang dibilang ini bisa prohormon, bisa untuk membentuk otot ya supaya gini, jangan-jangan di situ ada kandungan oplosan hormon. Berarti kalau mengkonsumsi makanan yang mengandung hormon, dioplos hormon, itu hati-hati sekali. Jadi bisa berlebihan malahan testosteron, testisnya bisa tertekan. Jadi ada masalah malahan begitu, itu contohnya. Belum lagi bahan-bahanan yang mungkin saat sekarang ini kan pengawetnya tinggi, toksik, dia akan memunculkan menjadi banyak oksidan di dalam tubuh ya, jadi mengakibatkan stres oksidatif. Nah itu yang jadinya kontra dengan kesehatan seksual termasuk kesehatan reproduksi. Pada akhirnya itu yang juga menjadi makanan-makanan yang justru kontra dengan healthy. Jadi hati-hati sekali, misalnya makanan gorengan itu kan minyak jelantah. Belum yang berpengawet, katanya kita masih punya pemahaman bahwa monosodium glutamat juga berbahaya. Belum lagi bahan-bahan yang lain yang sifatnya balik lagi, apakah itu kira-kira berbahaya nggak terhadap kalau dikonsumsi untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, untuk yang ini tadi pagi kita sudah rapat nih, akan mengadakan acara NASWAM namanya, National Symposium Anti-Aging Medicine nanti, dan workshop. Itu salah satu topik yang sempat kita diskusikan adalah bagaimana bisa memilih nutrien atau nutrisi atau makanan yang baik atau yang harus dihindari untuk optimalisasi hormon dan termasuk fungsi seksual dan reproduksi. Nanti Dr. Pram juga akan ikut membantu kami di session NASWAM di tahun 2022 bulan Februari nanti. Iya. Mungkin tambahan juga dok, saya jadi ingat dengan yang disampaikan sama dokter ya. Jadi mungkin di sini kalau sejawat ya, karena mungkin Halo Dokter Indonesia ini yang banyak melihat atau nonton, ini dokter-dokter ya, saya rasa seperti itu ya. Nanti mungkin juga bisa mengingatkan ke pasiennya, ke keluarganya, bahwa apa yang Anda makan, apa yang kita makan, nah itu harus diperhatikan efeknya. Jadi sekarang kan banyak sekali produk-produk makanan-makanan yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Oke, mengandung hormon, atau sebaliknya juga bisa merusak hormon itu secara langsung. Jadi istilahnya androgen disruptor atau mungkin hormon disruptor. Jadi itu hati-hati sekali. Jadi terutama yang makanan pengawet, fast food, junk food seperti itu ya, atau mungkin yang kontak langsung misalnya dengan pelindungnya, misalnya dengan plastik ya. Jadi seperti itu. Nah itu hati-hati sekali, tolong diperhatikan istilahnya penggunaannya. Jadi kalau misalnya hanya sekali gunakan single use ya, jangan digunakan berulang kali. Jadi seperti itu. Karena kalau diulang-ulang kali, apalagi dipanaskan, itu akan mengeluarkan elemen-elemen yang bisa mengganggu kondisi reproduksi maupun seksual kita. Terutama yang sangat berbahaya mungkin anak-anak ya. Jadi saya kemarin kebetulan saja periode libur sekolah itu kan mulai banyak pasien dengan permasalahan seksual atau reproduksi pada anak-anak. Jadi sekarang saya banyak sekali menemukan pasien-pasien atau anak-anak yang mengalami keterlambatan atau mungkin tidak normal ya tumbuh organ seksual ataupun organ kelaminnya. Jadi istilahnya mungkin small penis atau micro penis lah, seperti itu. Jadi ini salah satunya karena faktor makanan, Dokter Gungwi. Jadi tolong untuk para orang tua di sini, sejawatnya mungkin orang tua diperhatikan sekali makanan anak-anaknya ya. Jadi yang paling baik seperti yang disampaikan sama Dokter Oko tadi, yang berimbang, beragam, dan tentu saja bergizi. Jadi mungkin seperti itu, Dokter Gungwi. Ya, ini saya diberikan semangat ini ya. Mungkin kelihatan pucat saya. Ya. Closing statement mungkin dok tentang topik kita pada malam hari ini sebelum menutup acara dengan tema seks sehat di masa pandemi, mungkin dok, silakan dok. Mungkin saya duluan ya, nanti biar Dokter Oko menambahkan ya. Jadi udah sebelum pucat ini. Iya, ini sebenarnya sudah bawa minuman ini, tapi nggak enak minum dok. Nanti Dokter Oko sama Dokter Gungwi nggak minum. Ya, jadi ini bawa bunga. Oh lain dok. Minumnya langsung madu bunga ya dok. Untuk nyemangatin Dokter Pram. Oh iya, ya jadi prinsipnya adalah kembali lagi tema kita adalah World Sexual Health Day ya, dengan mungkin tema di sini sudah disampaikan sexual health in digital digital life lah, seperti itu mungkin ya. Turn it on. Jadi
kita memang harus mulai sekarang, sejawat di sini mungkin ya. Saya kalau misalnya boleh ya, artinya juga menghimbau teman-teman di sini untuk tidak bosan ya, tidak jenuh, tidak mungkin juga takut untuk menginformasikan, tidak hanya tentang kesehatan seksual aja sih sebenarnya, tentang kesehatan apapun itu. Jadi saya lihat sekarang mulai banyak ya rekan-rekan yang sangat aktif mengedukasi menggunakan media-media sosial ya dengan baik, menginformasikan hal-hal tentang kesehatan yang berimbang ya, tentu saja mengimbangi hal-hal berbau hoax tersebut. Dan kemudian juga kalau kita batasi sekarang tentang permasalahan seksual ya, mungkin himbauannya seperti yang tadi disampaikan sama Dr. Oke ya, untuk masa pandemi ini kita harus pastikan yang dilakukan adalah seksual yang sehat. Jadi yang memang disepakati, yang saling menyenangkan dan tidak menimbulkan efek yang buruk. Jadi seperti itu. Kemudian juga perhatikan ya istilahnya kondisi kita, karena pandemi tentu yang kita takutkan adalah infeksi daripada COVID-19 ya. Kalau bisa sih jangan tertular ya, karena mungkin saja ada episode atau ada bawaan nanti di selanjutnya yang kita sering sebut dengan long COVID tersebut. Itu juga terpengaruh dengan organ reproduksi maupun seksual. Nah, yang terakhir mungkin terapkan protokol kesehatan ya. Tadi sudah disampaikan sama Dr. Oke juga mungkin terkait dengan aktivitas seksual, posisi-posisi yang mungkin direkomendasikan, saat-saat yang direkomendasikan untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi prinsipnya seperti itu ya, di akhir ya tetap semangat dan sehat untuk semuanya. Mungkin Dr. Oke silakan tambahkan. Silakan. Udah Saya diborong minum dulu, Dr. Pram semua ya. Iya. Jadi apa yang disampaikan Dr. Pram adalah Dr. Pram mengcapture dan memframing permasalahan saat ini di masa pandemi tentang dunia kesehatan seksual. Untuk para profesional memang sebaiknya begitu, kita kembali ke etika dan semangat untuk mengedukasi. Tidak melulu, mungkin sekarang kan banyak yang di endorse produk tertentu. Jangan sampai silau juga dengan hal itu ketika itu ternyata menabrak konteks sains dan juga evidence based medicine. Jadi semangatkan, turn it on untuk segera bisa kembali mengedukasi di era pandemi. Dan untuk masyarakat pastikan juga bahwa selama pandemi ini bisa memanfaatkan gadgetnya untuk mendapatkan informasi yang benar. Ketika masih dapat informasi yang baru, kira-kira ini bagus apa enggak ya, hanya gara-gara keren kelihatannya, produknya keren, ternyata jangan-jangan itu malah sesuatu yang salah. Informasinya salah, produknya juga campuran, produknya tidak bertanggung jawab, ya banyak sekali yang menjual bahan-bahan yang tidak bertanggung jawab, bahkan ada tayangan-tayangan juga di televisi yang masih tidak bertanggung jawab, itu masih dipercaya oleh masyarakat. Pastikan ketika ketemu seperti itu, tanyakan kepada mereka yang tahu, paham, mungkin para dokter atau para expert atau kenalan-kenalannya yang kira-kira bisa menjawab. Intinya adalah kembali lagi bagaimana kita bisa memilah dan memilih tadi itu ya, memilah baik buruk, benar salah, kemudian untuk mengambil yang baik informasi itu, dan satu lagi mengklik tombol untuk berbagi ke banyak orang, karena balik lagi sebermanfaat bernilainya orang adalah mereka yang punya sesuatu untuk dibagikan ke orang banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Pram, Dr. Oke Negara sudah bergabung di Halo Dokter Indonesia episode ke-8. Terima kasih Gung, terima kasih Dr. Pram. Ulasan dari dua narasumber bermanfaat ya Dok, dan teman-teman tenaga kesehatan juga bisa membantu menyebarkan informasi dan pemahaman yang benar tentang kesehatan seksual. Nah, terima kasih sekali lagi dokter. Mudah-mudahan nggak kapok ya Dok, kita undang ke sini lagi nanti. Baik, terima kasih sekali lagi dokter. Saya izin pamit. Mohon maaf ya Dok kalau ada kurang-kurang atau salah. Terima kasih dokter. Iya. Terima Sehat kasih. selalu Sehat semuanya. Ya, semuanya. Another season